Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu bisa kembali hadir di hadapan Tribuners masih dalam program Tribun Corner. Dan di hari ini nih Tribuners, kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Ada yang jauh-jauh dari ibu kota negara kita, dari ibu kota negara kita dari kota Jakarta. Sudah hadir di sini ada Bapak Heri Susanto yang merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat sore Bapak. Ini juga sudah hadir juga bersama kita di sini ada Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara Bapak Mastri Susilo. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik, sehat ya semuanya ya, sehat Alhamdulillah. Baik, nah kebetulan karena lagi ada tamu jauh nih dari Jakarta yang baru saja sampai ke Kendari, ini kita mau tanya-tanya dulu nih sama Bapak Heri Susanto. Kalau untuk ke kota Kendari ini udah keberapa kali Pak kalau boleh tahu? Dari dua. Oh, udah kedua kali ya. Sudah berarti bukan yang pertama dong ya, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih melihat Kota Kendari nih, Pak, di kesekian kalinya hari ini nih gimana, Pak? Ini pasti kota Kendari ini punya kekhasan yang tersendiri lah, terutama pada produk perikanannya ya. Baik. Paling suka ikan dari Kendari. Wah, luar biasa. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang Ombudsman nih, Tribuners. Mungkin pasti Tribuners di rumah nih masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih Ombudsman itu? Nah, mungkin Bapak boleh mungkin kita dijelasin dulu apa sih Ombudsman itu, Bapak? Ya, Ombudsman itu lembaga negara yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh eh, pemerintah, baik itu BUMN, Ya. BUMD, BHMN, kemudian badan swasta maupun perseorangan yang menggunakan sumber dananya dari APBN maupun APBD. Baik, seperti itu. Nah, kalau untuk tugas-tugas pokok Ombudsman ini sendiri seperti apa sih, Pak? Jadi Ombudsman ini pada prinsipnya bekerja berdasarkan laporan masyarakat Ya. atas penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai bidang. Mm-mm. Yang mana laporan tersebut itu bisa disampaikan secara formal melalui surat menyurat Ya. maupun melalui medsos. Ya. Dalam hal itu nanti laporan yang masuk itu akan kita verifikasi secara formal, nanti kemudian akan ditindaklanjuti ke dalam pemeriksaan laporan. Baik. Dilakukan satu proses penyelesaian. Baik, berarti memang tugas-tugas Ombudsman ini juga berdasarkan laporan dari masyarakat ya Pak ya? Seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk laporan-laporan yang biasanya diterima nih, itu laporan-laporan yang seperti apa sih Pak? Laporan-laporannya ya banyak di segala bidang ya. Ya. Paling banyak itu kalau secara nasional itu misalnya soal agraria, Ya. kemudian soal pelayanan di kepolisian, kemudian masalah BUMN, termasuk dalam persoalan-persoalan pelayanan publik seperti layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Baik. Nah, kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri nih Pak Mastri Susilo, sudah kalau untuk masyarakat biasanya melaporkan apa saja sih Pak sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau di Sultra ini laporan tidak jauh beda dengan statistik nasional, karena layanan-layanan yang biasa dilaporkan itu terkait dengan Pak Heri tadi, itu terkait layanan publik di pertanahan, kemudian layanan di kepolisian, layanan dasar juga, pendidikan, dan yang sekarang lagi marak itu juga terkait dengan laporan masyarakat di desa, terkait dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Baik. Itu yang cukup mulai naik saat ini. Yang melapor itu perangkat desa yang biasanya diberhentikan oleh kepala desa baru atau oleh PJ kepala desa, itu melapor ke Ombudsman karena diduga pemberhentian dan pengangkatannya itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Baik. Gitu. Baik, berarti dari pemerintahan, dari masyarakat di desa biasanya yang agak mulai
banyak melaporkan hal-hal seperti itu ya Bapak ya. Baik, berarti memang di Sulawesi Tenggara ini yang saat ini bisa dibilang lagi happening nih laporan-laporan perangkat-perangkat desa gitu ya Pak. Baik. Nah, kalau untuk pelaporan sendiri nih Pak, biasanya kalau masyarakat untuk melapor ke Ombudsman nih, itu syarat-syaratnya apa aja sih Pak untuk melapor itu? Yang pasti sih laporan itu ya yang formal itu ya harus ada KTP, identitas, kemudian nomor kontak daripada masyarakat tersebut. Ya, kemudian surat laporan yang dilengkapi dengan satu dokumen yang pendukung ya. Yang nantinya itu akan diverifikasi secara formal oleh Ombudsman. Tapi memang laporan-laporan yang formal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh kelompok menengah ke atas. Baik. Yang secara pendidikan tercerahkan, secara ekonomi juga posisinya menengah ke atas ya. Yang kita diam itu mereka lapor. Baik secara perorangan maupun dikuasakan kepada pihak lain, termasuk melalui organisasi. Nah, untuk bagaimana menembus agar kelompok marginal itu bisa disentuh oleh Ombudsman ya, bisa melapor maupun berani lah memberikan laporan. Ombudsman juga membuat satu pola namanya respon cepat Ombudsman. Baik. Itu cukup pakai WhatsApp, pakai medsos, email. Laporannya hanya menulis kronologi singkat, mencantumkan KTP, nomor HP, dan bukti-bukti konkret lainnya, misalnya foto, video, lalu kirim ke kanal pengaduan Ombudsman yang respon cepat Ombudsman itu. Baik, melalui WhatsApp tadi ya Bapak ya. Dari WhatsApp itu nanti kita akan teruskan ke penyelenggara pelayanan publik terkait, dan itu wajib direspon sesuai undang-undang Ombudsman. Baik, seperti itu. Nah, Tribuners, ternyata untuk memberikan laporan juga sekarang juga sudah ada tim reaksi cepat ya Bapak ya, melalui WhatsApp tadi. Nah, kalau boleh tahu mungkin boleh disebutin nggak nih Pak nomor WhatsApp-nya nih kepada Tribuners, biar mungkin ada yang pengen lapor sesuatu nih barangkali. Kalau di Sultra itu 0811 0811 420 3737. 420 3737 0811 420 3737. Baik, itu Tribuners harus disimpan ya nomornya, siapa tahu pengen ngaduin sesuatu begitu ya. Mau WA atas laporan nanti akan direspon ditanggapi oleh asisten yang menangani tentang penanganan laporan. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih untuk di Sultra sendiri nih Bapak, sekarang program apa aja sih Pak yang lagi disosialisasikan kepada masyarakat terkait pelayanan Ombudsman ini Pak? Iya, selain core bisnis awal yaitu terkait dengan penyelesaian laporan, kita di Ombudsman Sultra juga saat ini mendorong untuk melakukan MOU dengan beberapa pemerintah dan perguruan tinggi yang sedang kita lakukan, dan sekaligus membuat PKS. Karena di Ombudsman RI kalau ada beberapa lembaga kementerian yang sudah MOU dengan Ombudsman RI, maka di perwakilan itu dilakukan perjanjian kerjasama dengan kementerian yang ada di provinsi, misalnya dengan pertanahan, dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau PKS dengan Kementerian Hukum HAM kita sudah lakukan terkait dengan dua hal. Yang pertama, mendorong penyelesaian laporan manakala ada laporan terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya. Yang kedua, ada narah hubung atau focal point yang itu mendorong untuk bagaimana di kementerian itu ada program pencegahan maladministrasi. Begitu di beberapa kementerian lain yang kita sedang inisiasi itu sekarang PKS dengan Badan Pertanahan Nasional yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Nah, untuk MOU yang sedang kita akan rancang dengan beberapa perintah kabupaten kota dan provinsi. Dan nanti Pak Heri diagendakan besok malam ketemu dengan Bapak Gubernur untuk mendiskusikan terkait dengan hal tersebut, begitu. Nah, program yang lain kita juga sedang mendorong untuk bagaimana media sosial menjadi salah satu
sebagai salah satu program yang kita gunakan untuk sosialisasi ke masyarakat, karena sekarang kan hampir semua orang pegang gadget dan akses informasi itu sangat cepat gitu. Media sosial ya, Facebook, Instagram, Twitter. Bahkan kita sekarang sedang mengaktifkan kembali YouTube yang pernah ada. Sebenarnya YouTube ini sudah kita buat 2 tahun yang lalu, tapi sempat calling down lah, vakum, karena itu kita 6 bulan terakhir kita coba push kembali dan alhamdulillah sudah aktif kembali, dan saat ini kita sudah membuat juga podcast lah gitu ya, podcast untuk bagaimana menjadikan tempat ngobrol gitu ya. Sudah cukup banyak juga beberapa kementerian lembaga yang bersedia untuk hadir, hanya kita mau jadwalkan kembali karena memang fasilitas yang sedang kita siapkan supaya lebih bagus lah gitu. Tapi memang Ombudsman Sulawesi Tenggara ini khususnya tentunya juga sudah menyesuaikan diri dengan digitalisasi ini. Betul, ya. Nah, tadi sempat disebut bahwa Ombudsman juga melakukan sosialisasi melalui media sosial. Mungkin boleh dikasih tahu kita nih Pak, apa sih nama media sosialnya biar Tribuners juga yang lagi nonton ini bisa langsung follow atau Iya. Kalau untuk YouTube itu kita Ombudsman Sultra, Ombudsman Sultra, dan semua medsos itu pakai Ombudsman Sultra, Ombudsman dari Perwakilan Sulawesi Tenggara, apakah itu Instagramnya, Twitternya maupun Facebooknya, iya. Berarti teman-teman kalau yang mau follow akun Instagram, Facebook maupun Twitter dari Ombudsman Sulawesi Tenggara, tinggal di kanal pencariannya ketik aja Ombudsman Sultra atau Sulawesi Tenggara. Betul, siap. Baik. Nah, ngomong-ngomong ini kan juga kebetulan Bapak Heri hari ini sedang berkunjung ke Kendari. Nah, kalau boleh tahu bakal ada agenda apa aja sih Pak dalam kunjungan ke Kendari ini dan bakal sampai kapan? Ya, saya kunjungan dari kemarin sih baru datang ya. Senin udah langsung mobile, koordinasi dengan elemen Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara. Baru ke Tribun News ya kan. Besok ada workshop terkait dengan pengembangan agribisnis di daerah. Kemudian siangnya bertemu dengan Inspektorat Pemprov Sultra. Besok paginya kuliah umum di Visip Unhalu. Tapi seiring dengan itu ada agenda-agenda informal, meeting dengan Pak Gubernur dan Ketua DPRD Sultra. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang Bapak harapkan dengan adanya kunjungan dari hari ini sampai hari apa Bapak? Rabu ya. Apa sih Pak yang Bapak harapkan ke depannya dengan adanya kunjungan dengan beberapa agenda-agenda ini Pak? Ya, pertama saya ingin melihat sejauh mana kesiapan Ombudsman Sultra dalam melaksanakan tugas-tugas rutin, kemudian target-target kinerja di tahun-tahun yang akan datang, termasuk bagaimana konektivitas Ombudsman di Sulawesi Tenggara dengan stakeholder, baik itu pemerintah, daerah, DPRD, elemen masyarakat, media, termasuk kelompok bisnis, itu, dan yang saya sebut sebagai sebuah strategi pentahelix gitu. Nah, saya ingin Ombudsman Sultra ini punya capaian-capaian yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Semoga sukses ya Bapak, yang diharapkan segera terwujud begitu. Nah, terakhir nih Pak, saya pengen dong Bapak mungkin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, tapi satu-satu mungkin mulai dari Bapak Heri dulu, kemudian Bapak Mas Ri. Ya, saya ingin agar masyarakat Sulawesi Tenggara mengetahui bagaimana kinerja Ombudsman Republik Indonesia, yang mana kami mempunyai perwakilan di Provinsi Sulawesi Tenggara, agar bisa dimaksimalkan untuk memberi satu laporan kepada Ombudsman jika ada temuan-temuan dari warga masyarakat terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik yang berpotensi maladministrasi, di mana maladministrasi itu kami bisa contohkan misalnya tidak mendapatkan pelayanan, kemudian ada penundaan berlarut dari pelayanan itu, tidak patut, permintaan imbalan, dan lain-lain. Nah, ini laporkan ke Ombudsman Sulawesi Tenggara
Kemudian kami nanti akan menindaklanjuti dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian laporan dan meminta kepada pihak penyelenggara pelayanan tersebut untuk menanggapi dan menyelesaikan pelaporan masyarakat terkait. Baik. Jangan lapor ya Bapak ya. Baik. Nah Pak Masri, boleh untuk masyarakat kita nih Pak, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih untuk masyarakat Sulawesi Tenggara dan apa sebutnya Tribuners. Tribuners. Ya. Untuk Tribuners, sahabat Ombudsman, mari kita bersama-sama melakukan pengawasan pelayanan publik. Tanpa pengawasan masyarakat, pelayanan publik itu tidak bisa membaik. Mari bersama-sama kita mengawasi, dan kalau ada pelayanan masyarakat yang terjadi penyelewengan pelayanan masyarakat, laporkan ke Ombudsman Sulawesi Tenggara di nomor 0811 420 3737. Baik. Terima kasih. Baik, nah itu dia tuh Tribuners. Jadi kalau misalkan merasakan ada maladministrasi nih dalam kepengurusan atau pelayanan publik ya Bapak ya, boleh langsung dilaporkan ke Ombudsman Sulawesi Tenggara khususnya nih buat warga Sulawesi Tenggara. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak nih buat Bapak Heri Susanto dan juga Bapak Masri Susilo yang hari ini sudah mau berkenan hadir di kantor kami di tribunnews.com. Semoga sehat selalu Bapak, kemudian juga agendanya bisa berjalan lancar di Kota Kendari. Nah, baik. Nah, sebelum saya tutup nih Bapak, jadi kita tuh di Tribun ada slogan nih Pak. Jadi ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Mata lokal menjangkau Indonesia. Boleh ya Bapak? Oke. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia.